extensive criminal history, multiple felonies. What's in the bag? Hair products, mostly. I'm just fucking. Hey, I'm just going. Film ini menceritakan tentang ketidakadilan, di mana orang kaya hidup di stasiun luar angkasa buatan, dan orang-orang kecil hidup di planet bumi yang mulai hancur. Sampai akhirnya, seorang pria bertekad untuk membawa kesetaraan ke dalam dua dunia tersebut. Berhasilkah ia menyetarakan kedua dunia ini? Daripada penasaran, yuk mari kita simak alur ceritanya. Pada tahun 2154, umat manusia telah meninggalkan bumi dalam keadaan yang benar-benar buruk sebagai akibat kelebihan populasi, penyakit dan kontaminasi radiasi perang. Sehingga orang-orang kaya atau kelas elit memutuskan untuk membangun stasiun luar angkasa bernama Elysium dan hidup tanpa polusi ataupun penyakit. Hal ini karena mereka menciptakan sebuah kapsul khusus yang dapat menyembuhkan apapun penyakit, bahkan orang yang baru saja mati. Sementara bumi kini hanya dihuni oleh orang-orang miskin, seperti anak yatim piatu bernama Max dan sahabatnya bernama Free. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama di panti asuhan dan membaca buku tentang Elysium, sampai-sampai Max berjanji pada Frey kalau suatu hari nanti dia akan membawanya ke sana. Dari janji itulah, Max mulai mencuri barang-barang berharga milik orang lain untuk ia tabung, yang mana uangnya akan ia gunakan membeli tiket ke Elysium yang harganya sangat mahal. Meskipun perawat panti menasihati Max agar tidak mencuri, ¿Para ahorrar? ¿Para algún día comprarte un pasaje e ir ahí arriba? tapi Max tetap mencuri, sampai akhirnya pesawat panti memberi Max sebuah liontin bergambar bumi, sehingga jika mimpi Max terkabul, ia bisa mengingat dari mana asalnya. Bertahun-tahun kemudian, tepatnya di Los Angeles, Max kini sudah dewasa dan baru saja keluar dari penjara akibat merampok bank. Pada hari itu, Max mencoba mencari uang yang halal dengan berangkat bekerja di sebuah pabrik robot yang disetel sebagai petugas keamanan ataupun kepolisian. Saat Max sedang mengantri naik bus, petugas robot menghentikan Max untuk memeriksa ranselnya. Tapi karena Max menolak, para robot itu pun menyiksa Max sampai membuat tangan Max patah. Meskipun berperilaku kasar, para robot itu mau membawa Max ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Di sana Max secara kebetulan bertemu Frey, yang kini menjadi seorang perawat. Setelah Frey mengobati lukanya, Max mengajak Frey untuk ngedat di warkop. Settle for a coffee. No. I gotta break my other arm to get attention from you. Max mengaku sangat rindu dengan Frey karena sudah puluhan tahun tidak bertemu. Setelah dari rumah sakit, Max pergi bekerja di pabrik robot yang bernama Armadine, industri milik miliarder bernama John Carlyle. Selain menciptakan robot, ternyata Armadine juga ikut serta membangun Elysium. Dalam pabrik tersebut, Max bekerja di bagian pengepresan dan penguatan logam yang prosesnya melalui paparan radiasi berbahaya. Sementara itu, sekelompok pemberontak yang dipimpin oleh seorang hacker bernama Spider memberikan orang-orang berpenyakit kartu identitas palsu dan memasukkan mereka ke dalam pesawat untuk mencoba mencapai Elysium, di mana orang-orang ini berencana menyusup ke perumahan Elysium hanya untuk menyembuhkan penyakit mereka melalui kapsul khusus. Namun di dalam perjalanan, Menteri Pertahanan Elysium bernama Delacourt menerima pesan yang memperingatkannya tentang 3 pesawat ilegal yang mulai mendekati Elysium. Dela pun bergegas kembali ke kantornya untuk mengambil tindakan. Ia meminta ketiga pesawat itu untuk kembali ke bumi, tetapi karena menolak, Dela pun mengaktifkan Kruger, yaitu seorang agen tidak aktif yang Dela sembunyikan di bumi. Unauthorized to use our assets on Earth. I am authorizing you. Meskipun ini melanggar hukum, tetapi Dela tidak peduli dan memerintahkan Kruger untuk meluncurkan rudal ke arah 3 pesawat tersebut. Serangan itu membuat 2 pesawat meledak di angkasa,
Sedang satu pesawat tersisa berhasil lolos dari rudal dan mendarat di area perumahan Elysium. Tapi meskipun berhasil mendarat, para penumpang langsung ditangkap oleh robot petugas. Kecuali seorang ibu yang membawa anaknya yang cacat ke dalam rumah dan segera memasukkannya ke dalam kapsul. Dan dalam hitungan detik saja, anak itu pun langsung sembuh. Yang tadinya tidak bisa berjalan, sekarang bisa berjalan. Sayangnya di waktu yang sama, para petugas datang dan menangkap mereka berdua. Para warga yang berhasil ditangkap kemudian dikembalikan lagi ke bumi dengan pesawat medis. Kita kembali lagi ke bumi, di mana Max yang baru saja pulang bertemu dengan temannya bernama Julio, yang menawarkan Max merampok mobil orang kaya. Namun Max menolak karena dia tidak ingin masuk penjara lagi. Di kaskon paginya saat di tempat kerja, Max menemukan adanya benda yang menyangkut di pintu ruang radioaktif. Bos Max bernama Bagong, lalu menyuruhnya masuk ke dalam untuk memperbaikinya. Tentu saja Max menolak karena ini sangat berbahaya. Namun Pak Bagong terus memaksanya dan mengancam akan memecatnya jika tidak menuruti permintaannya. Alhasil Max pun terpaksa masuk ke dalam ruangan. Tetapi begitu benda itu disingkirkan, pintu ruangan langsung tertutup, sehingga Max terjebak di dalam ruangan yang mulai memancarkan sinar radioaktif. Teman-teman kerja Max mencoba membuka paksa pintu, tetapi Pak Bagong malah melarangnya, karena mereka bisa terkena radiasi jika pintu itu terbuka. Setelah proses radiasi selesai, Max langsung dikirim ke ruangan medis perusahaan oleh robot, di mana si robot memberitahu Max kalau ia terpapar radiasi parah dan akan mati dalam 5 hari lagi. John yang mendengar produksi dihentikan, lalu pergi ke ruangan Max. Bukannya memberi perawatan yang layak, John malah minta Bagong untuk memecat Max. Max lalu diberi pil Miropol, yang berfungsi memberi Max kekuatan sampai hari kematiannya. Sementara itu, Delacote dipanggil ke persidangan oleh Presiden Elysium bernama Petlel, yang marah kepada Dela karena melanggar hukum, yaitu menggunakan agen tidak aktif dan membunuh 46 warga sipil. Bukannya menyesali perbuatannya, Dela malah menjelaskan kalau dirinya akan melakukan apapun yang diperlukan untuk melindungi Elysium dan keluarga mereka dari orang yang mau mengambil habitat mereka. Penjelasan Dela tentu saja membuat Petlel emosi dan memberi peringatan jika Dela melakukan hal yang seperti ini lagi, maka Dela akan dipecat. Max, yang baru saja pulang mencoba untuk berjalan ke rumahnya, tetapi dia tidak kuat, sampai akhirnya Julio datang untuk membantunya ke rumah. Setelah muntah-muntah klokor-klokor, Max memberitahu Julio apa yang terjadi dan mintanya untuk membawanya ke Spider, di mana Max ingin membeli tiket untuk pergi ke Elysium. Sementara itu, di rumah sakit, Frey sangat terpukul mendengar kabar bahwa pasien gadis kecil yang bernama Matilda tidak dapat disembuhkan karena penyakit leukemia akut, dan dia harus dipulangkan ke rumah. Max dan Julio kemudian pergi ke markas Spider yang diisi oleh para pedugal. Setelah bertemu Spider, Max meminta Spider untuk membawanya ke Elysium guna mengobati penyakitnya yang dalam 5 hari lagi ia akan tewas. Tapi karena ia tidak punya uang, Max pun berencana menawarkan untuk melakukan apa saja yang dibutuhkan oleh Spider. Setelah Spider setuju, Spider memberi Max sebuah misi, di mana ia menciptakan sebuah perangkat yang dapat mengakses informasi organik dari otak seseorang ke mentransfernya ke otak lain. Misi ini mengharuskan Max menemukan seorang miliarder dan mendapatkan semua data akses mereka sehingga mereka dapat mengosongkan rekening bank si target ke otak MAX. Max pun langsung setuju, tetapi dengan syarat Julio harus ikut dengannya, dan juga mendapatkan tiket ke Elysium. Selain itu, Max juga menyarankan Spider untuk menargetkan Johan, pemilik pabrik robot sebagai misi mereka. Sebelum menjalankan misinya, Spider menawarkan Max setelan Exo oleh Kleto yang dapat membuatnya sekuat robot dan akan menutupi kelemahannya yang disebabkan oleh radiasi. Setelah Max setuju, ia pun dibawa ke ruang operasi. Di dalam operasi tersebut,
Exoskeleton digabungkan ke tulang dan sistem saraf Max. Meskipun operasi ini sangat rumit, tetapi operasi ini berjalan dengan lancar. Di Alyceum, John pergi menemui Della yang menawarkan John perpanjang kontrak sampai 200 tahun. Namun Della meminta John untuk merubah semua sistem Elysium. Dari robot sampai teknologinya, di mana nantinya para robot akan patuh dengan Della. Dari situlah John menyadari kalau Della hendak melakukan kudeta terhadap Pateo. Namun, karena tawaran Della sangat menggiurkan, John pun akhirnya sepakat. Setelah setuju, John lalu kembali ke bumi untuk mengatur ulang semua sistem Elysium. Di keesokan harinya, Max terbangun dan mendapati kalau tubuhnya dilapisi oleh besi yang mampu melawan robot penjaga. Mes dan Julio kemudian bergabung dengan 3 anak buah Spider yang akan membantu mereka. Sementara itu di pabrik, robot John mulai merubah semua data Elysium dan mengekstraknya ke dalam otaknya. Setelah selesai, John lalu bersiap pergi ke pesawatnya untuk berangkat ke stasiun LEZTOM. Namun pada saat yang sama, Max dan kelompoknya muncul di dekat pabrik dan langsung menembakkan peluru peledak di badan pesawatnya. Mereka lalu mengikuti kemana perginya John, sampai akhirnya peluru itu meledak dan membuat pesawat John jatuh di lapangan terbuka. Mengetahui John mengalami kecelakaan, Della pun memerintahkan Kruger untuk mengamankan John. Akan tetapi kali ini Kruger tidak sendirian, karena ia akan dibantu oleh 2 rekannya yang datang menggunakan pesawat militer. Max dan kelompoknya lalu tiba di lapangan terbuka dan mulai mempersiapkan segala senjatanya. Di saat itulah mereka dihadapkan dengan satu robot penjaga yang secara langsung menyerang mereka. Dalam serangan itu, Max berhasil menghancurkan satu robot dengan menggunakan peluru peledak. Mereka lalu mulai membobol pesawat untuk mengeluarkan John. Tapi lagi-lagi, satu robot penjaga keluar dan mulai adu tembak dengan kelompok Max. Di tengah adu tembak, John tertembak di bagian dadanya, sedang Julio hampir terbunuh oleh si robot. Untungnya Max segera menangkap robot tersebut dan menghancurkannya dengan mencabut kepalanya. Max lalu mulai mengunduh informasi dari otak John. Namun saat unduhan selesai, Max menemukan kalau data di otak John teracak atau terlalu banyaknya data, sehingga mereka kesusahan untuk mencari data rekening bank milik John. Di saat itu juga, Kruger dan anak buahnya datang dan mulai membunuh kelompok Max satu persatu. Kruger juga meledakkan mobil Julio, yang membuat Julio serta Max gagal melarikan diri. Kruger lalu turun mendekati Max dan langsung menusuknya dengan pisau. Setelah itu, ia mengambil pedang untuk menghabisi Max, namun Julio menghentikannya dengan mencoba menembaknya. Sayangnya tembakannya meleset, dan Julio berakhir tewas ditikam pedang oleh Kruger. Melihat temannya tewas, Max pun menembaki Kruger, tetapi Kruger memiliki perangkat perisai yang mampu menahan semua peluru dari Max. Setelah membuat Kruger tersungkur, Max kemudian melarikan diri. Sedang Della menemukan kalau John telah tewas. Della lalu memerintahkan Kruger untuk menemukan Max, karena semua data milik John ada di otaknya. Di dalam pelariannya, Max bersembunyi di balik gerobak babi, sehingga Kruger dan anak buahnya tidak dapat menemukan Max. Meskipun begitu, Kruger tidak menyerah. Ia mengeluarkan beberapa drone untuk mencari keberadaan Max, dan untuk mencegah warga Los Angeles keluar. Della menyatakan kalau Los Angeles sebagai zona larangan terbang, sehingga Spider tidak bisa mengakses apapun, termasuk internet. Di malam harinya, Free bersiap-siap untuk membawa pulang Matilda, dan begitu ia berjalan keluar, dia menemukan Max yang meminta bantuan. Free ingin membawa Max ke dalam rumah sakit, tetapi Max menjelaskan bahwa dia adalah buronan, sehingga ruang publik sangat tidak dihancurkan. Free lalu membawa Max dan Matilda ke rumahnya. Di sana Free mulai mengobati luka Max, termasuk luka tusukan. Di keesokan paginya, Max terbangun. Beberapa tikel lukanya telah ditambal. Di sini, Max menemukan fakta kalau Matilda ternyata adalah putri Frey.
dan dia menderita leukemia akut. Frey lalu memperhatikan tato IDMIS dan meminta bantuan membawa Matilda ke Elysium. Tetapi Max menjelaskan kalau mereka akan terbunuh jika mereka mencoba ke sana. Saat Max meninggalkan rumah Frey, ia diikuti oleh drone milik Kruger. Max pun mencoba bersembunyi di balik mobil. Namun sayangnya, Max lebih dulu terdeteksi oleh Kruger. Max pun melempar drone tersebut dengan spion, sebelum akhirnya kabur melarikan diri. Kruger kemudian menyerbu ke apartemen Frey, di mana ia menggali informasi dari Frey tentang kemana larinya Max. Namun Frey mengaku kalau dia tidak tahu kalau Max pergi begitu saja. Menyadari Frey ada kaitannya dengan Max, Kruger pun membawa Frey serta Matilda ke dalam pesawatnya. Sementara itu, Max kembali ke markas Spider dan minta tiketnya ke Elysium. Tetapi, Spider menjelaskan bahwa dia tidak dapat mengirim pesawat jika sinyalnya macet. Spider dan Max lalu membuka data di otak Max dan menemukan kalau data Elysium sudah direbut, yang artinya mereka bisa menggunakan data ini untuk memberikan dampak besar bagi masyarakat bumi. Seperti memperbolehkan warga sipil di bumi menggunakan kapsul khusus tanpa identitas. Menyadari 2 hari lagi Max akan tewas, ia pun akan menggunakan data tersebut sebagai tiket menuju ke Elysium. Ketika Max hendak pergi, Spider menyelipkan alat pelacak di tubuh Max, sehingga Spider bisa mengetahui kemana perginya Max. Max lalu kembali ke drone yang sebelumnya ia jatuhkan, terminta Kruger untuk menjemputnya. Setelah Kruger datang, Max mengancam akan meledakkan tubuhnya dengan bom jika Kruger tidak mau membawanya ke Elysium. Dikarenakan data di otak Max sangat penting, Kruger pun membawa Max ke Elysium. Dan di saat itulah, Max baru menyadari kalau Kruger telah menyandera Frey serta Matilda. Setelah Max meninggalkan atmosfer bumi, sinyal di Los Angeles kembali aktif, sehingga Spider segera memerintahkan anak buahnya untuk menyusul Max ke Elysium. Singkat cerita, saat Kruger hampir sampai di Elysium, ia dan rekannya tiba-tiba menyerang Max. Pertarungan itu menyebabkan pilot kehilangan kendali, dan Max secara tidak sengaja menjatuhkan granatnya. Seketika granat itu pun meledak, melukai wajah Kruger, dan pesawat jatuh di sebuah rumah megah. Harus cepat. Setelah sadar dari pingsannya, Max melepaskan Frey dari kursi dan minta Frey untuk segera membawa Matilda ke tempat yang aman. Sedang dirinya akan melawan anak buah Kruger yang bernama Crow. Dalam pertarungan itu, Crow meminta rekannya yang bernama Drake untuk mengejar Frey. Sementara itu, Frey segera meletakkan putrinya ke kapsul. Namun saat diaktifkan, kapsul itu tidak mau bekerja karena Matilda tidak memiliki identitas Elysium. Di saat itu juga, Drake datang menyetrum Frey. Begitu pula dengan Crow yang berhasil melumpuhkan Max. Saat Max terbangun, Max menemukan dirinya diikat di ruangan medis. Della lalu minta teknisinya untuk mencabut semua data di kepala Max. Namun, si teknisi memberitahu Della kalau jika data itu diambil, maka Max akan mati. Karena Della haus kekuasaan, ia pun tidak peduli dengan nyawa Max dan minta teknisi untuk mencabut datanya. Di saat yang sama, Spider dan kelompoknya tiba di Elysium untuk menemukan Max. Sementara itu, Crow dan Drake membawa Kruger yang tewas ke dalam kapsul. Di mana kapsul itu mulai bekerja, memperbaiki wajah Kruger dan membuatnya hidup kembali. Drake lalu pergi ke ruangan medis untuk membawa Frey serta Matilda ke sel tahanan. Setelah mereka pergi, Max menggunakan setelan besinya untuk melepaskan diri dan mulai menghajar para teknisi. Setelah itu, ia pun pergi mencari Frey. Di sisi lain, Della menemui Kruger yang baru saja bangkit dari kematian. Della lalu memaki-maki Kruger karena wajahnya mirip Kupol. Mendengar hal ini, Kruger pun marah dan langsung menusuk leher Della dengan pecahan kaca. Setelah itu, ia melempar Della ke sel di mana ada Frey dan Matilda. Frey lalu mencoba merawat luka Della, tetapi Della menolak dan berakhir tewas. Sementara itu, Kruger memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan setiap politisi. Get rid of those two.
My pleasure, boss. My pleasure. Di gedung, di mana Kruger berencana akan mengambil alih Elysium dan menjadikan dirinya sebagai pemimpin Elysium. Di sisi ruangan, Max menemukan ruang kendali monitor yang menunjukkan lokasi Frey dan Matilda berada. Ia juga menemukan Spider sudah berada di ruangan lain. Max lalu menghubungi Spider dan bertanya apakah program di kepalanya dapat membuat semua orang menjadi warga Elysium, sehingga warga di bumi bisa berobat di kapsul khusus. Spider pun menjawab kalau itu bisa dilakukan setelah data terupload ke sistem Elysium. Dan dari sinilah, Max serta Spider bekerja sama demi kebaikan warga bumi. Sementara itu, Kruger memasang mesin prototip ke tubuhnya yang akan ia gunakan untuk melawan Max. Setelah terpasang, ia memerintahkan Trow untuk membunuh Freya dan Matilda. Sedang dirinya akan mencari MIX. Namun setelah Kruger pergi, Max tiba-tiba muncul dan langsung menyerang Crowell. Max lalu menghajar Crowell secara habis-habisan, sampai akhirnya Drake datang menembaki Max dan tak sengaja membunuh Crowell. Saat Drake sedang reload, Max lalu mengambil senjata serbu dan langsung menembaki Drake sampai tubuh Drake hancur berkeping-keping. Setelah itu, Max membawa Frey dan Matilda ke lift dan memintakan Frey untuk menemukan kapsul penyembuh. Frey mengatakan kalau Matilda belum terdaftar, sehingga ia tidak bisa disembuhkan. Tetapi Max berjanji kalau ia akan merebut ulang data Elysium, agar Matilda bisa sembuh tanpa identitas. Gak lama setelah Frey pergi, Spider dan dua anak buahnya datang. Spider lalu meminta salah satu anak buahnya untuk pergi membantu Frey, sedangkan dirinya dan Max akan pergi ke ruang sistem Elysium. Namun di tengah perjalanan, mereka ditemukan oleh Kruger yang mulai membunuh anak buah Spider. Max lalu menembaki Kruger, tetapi lagi-lagi Kruger menggunakan perisai untuk melindungi tubuhnya. Max dan Spider lalu mengambil kesempatan ini untuk pergi ke ruang sistem yang terhubung melalui jembatan. Namun saat keduanya hendak melewati jembatan itu, Kruger datang dan langsung menyerang mereka. Max dan Kruger lalu terlibat dalam perduelan yang sangat sengit, sampai akhirnya Max berhasil mencopot prototip saraf milik Kruger dan menghajarnya secara habis-habisan. Kruger lalu mencoba melakukan bunuh diri bersama Max, namun Max berhasil melepaskan dirinya dan menjatuhkan Kruger. Tepat saat bom itu meledak, Max dan Spider artnya tiba di ruangan sistem Elysium. Begitu pula dengan Frey, yang artinya berhasil menemukan kapsul penyembuhan. Di sini Spider memberitahu Max kalau jika datanya terupload ke sistem maka Max akan mati. Dan dari situlah, Max memutuskan untuk mengorbankan nyawanya demi orang-orang sakit yang ingin sembuh. Setelah Max mengupload datanya, ia langsung tewas di tempat. Tapi kematian Max tidak sia-sia karena Spider sudah mengatur sistem agar warga sipil bisa menggunakan kapsul penyembuh. Sehingga kini Matilda berhasil disembuhkan. Di saat itu juga, Presiden Patel datang untuk menangkap Spider, tetapi para robot penjaga menolak karena ternyata Spider juga mengatur agar para robot melayani warga sipil dan tidak boleh menyakitinya. Berkat kerja keras Max dan Spider, para robot Elysium mulai mengirim ribuan kapsul ke bumi, di mana para warga yang sakit-sakitan bisa sembuh total dengan kapsul tersebut. Dan film pun berakhir.